Ya, halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai pembahasan bank soal eh, untuk PAT kita nanti ya. Bank soal itu yang sudah saya bagikan di dalam GC ya. Ada 4 bab dan setiap bab kira-kira ada 9 sampai 10 soal. Nanti kita akan bahas bersama, tapi Bapak nggak akan langsung semuanya, kita akan bagi per sesi ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai barisan aritmatika dan geometri ya, barisan dan deret. Seperti itu. Oke, kita langsung aja menuju ke nomor 1 ya. Nomor 1 di sini kita punya soalnya, tentukan suku ke 25 dari barisan aritmetik 2, 6, 10, 14. Jadi kita punya barisannya itu adalah seperti ini ya. 2, 6, 10, 14. Ingat, untuk barisan aritmetik kita perlu memerlukan adalah nilai A-nya. A itu adalah suku pertama ya, jangan lupa. U1. Kemudian beda. Beda itu kita peroleh dari U2 dikurangi dengan U1. Ya. 6 kurang 2 sama dengan 4. Oke, seperti itu. Kemudian untuk rumus suku ke N pada barisan aritmatik kita gunakan adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Semua komponennya udah kita ketahui. Karena ditanyakannya adalah U25, maka kita ganti N-nya dengan 25. Sehingga kita masukkan semua nilainya. U25 sama dengan A-nya 2. N-1-nya adalah 25-1 berarti 24 dikali 4 ya. Maka kita akan peroleh 2 dikali 96. Maka hasilnya adalah 98. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Jika suku ke-5 dan ke-8 barisan aritmatika adalah 32 dan 14, tentukan suku ke-22. Nah, jadi kita punya yang diketahuinya seperti ini ya. U5 itu adalah 32. Ingat, U5 itu bisa kita notasikan menjadi A plus 4B. Ya, dari mana? Dari sini juga nih, dari A plus N-1 kali B. Ya, kita ganti N-nya dengan 5. Kemudian U8 itu A dikali 8 kurang 1 kali B, 7B. Nah, dari dua persamaan yang udah kita peroleh, kita substitusi eliminasi. Di sini saya lakukan adalah eliminasi A dulu, karena eliminasi A itu udah paling mudah ya, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah U22. U22 itu adalah A dikali 21 kali B. Ya, kita mau gak mau kita harus mencari A dan B. Substitusi eliminasi, kita eliminasi A di sini, elim A. Kemudian ya, kalau untuk mengeliminasi A berarti kita notasinya pengurangan. A min A jadi 0, kemudian 4 min 4B min 7B jadi 3B. Sama dengan 32 min 14 sama dengan 18. Maka bedanya adalah min 6. Nah, kita perhatikan B-nya itu negatif ya nilainya. Nah, ini bisa dilihat juga sukunya semakin lama semakin kecil ya. U5-nya 32, U8-nya 14. Jadi semakin ke sini semakin kecil. Nah, kita sudah peroleh nilai B-nya itu adalah min 6. Sekarang min 6-nya ini kita substitusikan ke persamaan manapun ya. Yang saya gunakan di sini adalah persamaan yang pertama, yaitu yang 4B ya. Nah, kita punya A plus 4B, B-nya tadi min 6 adalah 32. Nah, berarti 4 dikali min 6 itu adalah min 24. A min 24 sama dengan 32. Sehingga A-nya adalah 32 plus 24 ya. Hasilnya adalah 56. Seperti itu. A dan B-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita tinggal masukkan ke yang ditanyakan, yaitu adalah U22. U22 itu berarti adalah A plus 21B. A-nya tadi 56, B-nya adalah min 6. Sehingga suku ke-21 dari barisan tersebut adalah 56 min 126. Hasilnya adalah min 70 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut
ke nomor 3. Nomor 3 di sini soalnya kita punya udah masuk ke barisan geometri ya anak-anak. Barisan geometri suku ke-8 adalah 2187 dengan rasio 3. Berarti kita punya U8-nya adalah 2187 dan R-nya adalah 3. Ya, yang ditanya adalah berapakah jumlah suku kedua dan keempat? Ya, berarti U2 plus U4 itu berapa sih? Kita akan coba gunakan persamaan ya di bahwa untuk UN pada barisan geometri itu adalah A dikali R pangkat N min 1 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita punya U8 itu udah ada nilainya. Maka U8 itu bisa kita notasikan A dikali R pangkat 8 min 1. Seperti itu. Atau AR pangkat 7. Karena R-nya adalah 3, itu tinggal masukkan aja. 3 pangkat 7. Nah, ternyata kalau kita hitung 2187 itu dia adalah merupakan merupakan bilangan berpangkat dengan basis 3 ya, yaitu adalah 3 pangkat 7 gitu. 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Nah, maka A dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7, maka A-nya itu adalah 1. Ya, seperti itu. Sehingga untuk U2 ditambah dengan U4, kita peroleh U2 itu adalah AR ditambah AR pangkat 3. Maka 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 3 tambah 27. Jadi hasilnya adalah 30. Ya, seperti itu. Ya, paling untuk yang ini kalian harus bisa memahami ya dan mencoba-coba lah ya angka hasil dari ini itu adalah termasuk ke dalam kelipatan berapa dari rasio gitu ya. Kuncinya di situ sih, rasio. Ya, nanti kalau misalkan angkanya memang 3 pangkat 7 bisa dihitung ya, nilainya masih bisa dihitung walaupun memang angkanya cukup besar seperti itu ya, tapi setidaknya bisa dihitung. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke yang nomor 4 ya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetik ya di sini. Nah, maka yang kita ketahui adalah barisannya adalah seperti ini. Bedanya berapa, dan ini adalah A-nya ya. A-nya adalah A-nya di sini 20 ya harusnya. Oke. Harusnya A-nya adalah 20. Kemudian B-nya B-nya 14 betul ya. Kenapa sorry ya, harusnya A-nya 20. Nah, padahal pembahasannya benar ya, 20. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah ya. Berarti kalau jumlah itu adalah deret 10, deret suku ke-10 sampai dengan suku ke-10. A-nya 20 dan B-nya adalah 14. Yuk kita hitung bersama-sama. Nah, ini adalah rumus untuk deret aritmatik ya. Ini adalah deret aritmatik. Rumusnya adalah N per 2 dikali 2A min 1 N min 1 kali B. Seperti itu. Kita udah punya semuanya ya. A-nya ada, B-nya ada. Tinggal kita masukkan. Seperti itu. Maka kita akan punya 10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali 20. Karena kita diminta N-nya 10, kita ganti 10 min 1 kali B-nya adalah 14. Sehingga kita peroleh 5 kali 2 kali 20, 9 kali 14 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 dikali 166. Dan jawaban yang paling tepat adalah 830. Seperti itu. Ya. Oke.
Kita lanjut satu lagi untuk yang nomor 5. Setelah itu kita stop untuk sesi yang pertama ya. Nomor 5, seorang siswa rutin menabung di sebuah bank. Setiap bulannya ia menabung selalu lebih banyak 20.000 dari bulan sebelumnya. Seperti itu. Jika setoran pertama tabungannya adalah 120.000, berapakah seluruh uangnya setelah 1,5 tahun? Nah, kamu perhatikan kata-kata setiap bulan ia menabung lebih banyak 20.000. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa tabungannya ini ya, tabungan si anak ini itu merupakan mengikuti barisan aritmetik ya. Seperti itu. Nah, maka 20.000 ini bukan rasio, tapi dia adalah bedanya ya. Bedanya 20.000 dengan tabungan pertamanya adalah 120.000. Jadi kalau misalkan kita gambarkan tabungan pertamanya 120, maka berikutnya adalah 140, berikutnya 160 dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menjumlahkannya ya. Kalau jumlah maka rumusnya adalah SN. Nah, kamu harus tahu 1,5 tahun itu adalah 18 bulan ya. Nah, sehingga S yang kita cari, SN yang kita cari adalah S18. Sama rumusnya dengan yang sebelumnya. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 kali B. Ya. Ini saya tulis dalam 20-nya dalam ribu rupiah ya. Seperti itu. Nanti hasil akhirnya jangan lupa untuk dikonversi ke ribu rupiah. Nah, jadi S18 itu adalah 18 per 2 dikali 2 kali 120 ditambah 18 min 1 itu 17 dikali 20. Ya, sehingga kita punya 9 kali 240 tambah 340. Jadi 9 kali 580. Hasilnya adalah 5.220.000. Kita konversi ya, maka kita simpulkan total uang siswa tersebut setelah 1,5 tahun adalah 5.220.000 rupiah. Oke, anak-anak, kita cukupkan dulu untuk sesi yang pertama. Nanti soal berikutnya, sesi berikutnya akan ada di video berikutnya ya. Oke.